Well guys, ini adalah cerita kedua aku yang kali ini akan aku storytellingkan kepada kalian. Judulnya kali ini adalah Datangnya 7 Badai ke Karangsari. 7 badai. Badai apa nih? Udah gak sabar? Kita mulai ceritanya. Jadi desa Karangsari ini adalah desa yang cukup alami ya, masih alami, masih asri gitu. Di sana hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Dia berumur 27 tahun guys. Arga ini pemuda yang baik, yang rajin ya. Arga ini dia seorang petani guys. Setiap hari dia tuh nyangkul ya. Sampai pada suatu hari nih Pak Lurah datang ke Arga, bilang nih ke Arga, kalau minggu depan bakalan ada 7 wisatawan, 7 perempuan, dan 7-7-nya janda. Ada apa nih dengan 7 janda? Kita lihat selanjutnya ada apa. Jadi 7 orang perempuan ini, 7 orang wanita ini, 7 janda ini, anjay, mereka tuh mau ikutan program kayak program healing gitulah. Program healing setelah pasca perceraian mereka gitu, biar nggak pusing gitu kali ya. Nah, datangnya kan minggu depan nih. Singkat cerita, minggu depan itu tiba. Dan ada 2 mobil SUV nih datang. Nah, turun tuh satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa aja mereka? Mereka ada Luna, ada Maya, ada Ratih, ada Siska, ada Dira, ada Nadia, dan ada Intan. Mereka usianya mulai dari 29 sampai 35 tahunan lah mereka, dengan karakter yang berbeda-beda tentunya. Nah, ada apa nih dengan mereka bertujuh? Penasaran kan? Yuk kita lanjutin. Kita mulai dari Luna dulu ya. Luna ini 32 tahun, dia berasal dari Jakarta. Dia ini dingin tapi berkelas banget. Luna ini pemilik salah satu butik gitu di Jakarta guys. Dia penampilannya classy ya, classy, berkelas, dan tentunya aroma tubuhnya ya, parfum mahal nggak tuh? Nggak mungkin dong dia bakalan pakai parfum Indomaret, nggak lah, nggak mungkin, nggak level. Ya nggak sih. Setelah Luna nih, dia ada juga si siapa tadi? Maya ya, Maya. Kita bahas Maya. Maya ini usianya 35 tahun guys, yang paling tua di antara semuanya, dan tentunya yang paling genit, juga paling humoris. Dari awal datang aja nih, si Maya udah genit-genit nih ke Arga, ngegoda-godain gitu ke Arga. Ya mau gimana ya, setelah Maya, setelah Maya ada Ratih ya guys. Ratih ini dia umurnya 30 tahun. Dia yang paling cuek tapi juga yang paling mempesona. Dia bekas pramugari guys. Jadi ya begitulah langkahnya. Dia tuh orangnya anggun, cantik, menawan ya kan. Sesuai dengan yang aku bilang tadi, dia itu orangnya cuek ya. Jadi dia cuma lebih suka ke main HP aja. Kita lanjutin, setelah Ratih ada Siska nih. Siska yang paling muda di antara semuanya. Dia berumur 29 tahun. Rizka ini yang ya suka, hobinya dia ngelukis ya guys. Dia bawanya aja alat sketsa gitu. Suka sketsa ya, namanya juga seniman ya. Terus next, setelah itu kita ada Nadia. Dia umur 33 tahun. Dia tuh yang paling perfeksionis di antara semuanya ya. Meskipun paling perfeksionis, juga dia yang paling ngeluh di antara semuanya. Dia ngeluh tentang nyamuk lah, tentang toilet lah, ya jelas lah ya, namanya juga di desa, di kampung ya kan. Lu ngeluh tentang toilet, apa banget. Dan ada juga si Dira, 31 tahun. Dia ini petualang ya, yang paling ceria. Jadi dia yang paling pas nih dengan temanya saat itu. Dia waktu hari dia kesana, healingnya adalah temanya untuk menyatu dengan alam ya kan. Pas banget nih sama pribadinya Dira gitu. Setelah Dira kita punya Intan. Intan ini 34 tahun. Dia yang paling
lembut, paling diam gitu. Dia ini yang apa ya, penampilannya tuh agak-agak ya gimana ya, paling islami lah begitu, paling lembut lah di antara semuanya. Nah setelah ini ada cerita apa? Kita tunggu. Dengan ketujuh wanita tadi, mereka tuh tidurnya di rumah-rumah warga guys. Mereka tidur di rumah-rumah warga untuk lebih ini ya, biar gampangnya gitu. Karena jelasnya di sana kan nggak bakalan ada kayak penginapan ya kan, nggak bakal ada resort, nggak bakal ada cottage, juga nggak bakal ada hotel ya kan. Ya gimana namanya juga di desa ya kan. Akhirnya mereka tidurnya di rumah-rumah warga tuh. Nah sampai akhirnya Pak Lurah nih datang ke Arga, ngingetin, inget kamu tuh cuman pemandu, jangan sampai jadi rebutan loh, tahu diri ya katanya gitu. Ih kesel banget kan. Oke, di bab 2 ini kita udah selesai, kita masuk di bab 3. Ya benar, bab 3 hari pertama, drama pertama. Yuk kita lanjutin. Jadi di hari pertama ini kegiatan mereka nih kayaknya bertani ya, karena sesuai yang dibawa dengan peralatan Arga nih, kayak bawa caping, bawa cangkul ya kan. Tentunya dengan ketujuh wanita ini yang outfitnya nih beda-beda ya kan. Ada yang Luna nih, nampilannya cuma pakai jaket gitu aja, rapi. Terus ada Maya yang cuma pakai legging sama kaos, tapi ya satu lagi ya, genit. Senyumnya genit tuh, nggak bisa lepas dari wajahnya. Lalu kita punya Ratih yang cuma pakai hoodie sama celana pendek nih, dan nggak lupa pakai kacamata gitu, biar nggak silau kayaknya. Lalu ada juga Siska yang pakaiannya dia simple ya. Tentunya dia juga bawa sketsa di tangannya karena balik lagi dia kan seniman ya guys. Lalu ada Nadia yang agak salah kostum ya, dia pakai celana bahan terus pakai wedges, ngapain? Tapi tentu aja Dira yang nggak salah kostum di sini, dia penampilannya paling sporty gitu. Tapi Intan tetap karena dia Islami ya kan, dia pakainya gamis tapi dengan sepatu sneaker. Ada drama apa nih? Mereka bertujuh dengan kostum yang beda-beda nih. Nah tentu aja mereka kan bakalan diajak bertani nih sama Arga, diajakin nyangkul ala-ala orang desa lah, pokoknya ala-ala hidup orang desa nih. Maya nih si paling genit tanya, kalau nyangkul hatimu bisa nggak mas? Itu menyebabkan satu reaksi di antara mereka bertujuh ya. Reaksi yang kayak, apaan sih kayak gitu, kayak ngapain gitu kan, kayak ih ini orang genit banget gitu ya. You know lah apa yang ada di otak-otak mereka tuh pasti apa aja gitu kan. Dan akhirnya kekonyolan pertama pun tiba. Tiba-tiba Nadia kepleset, kotor lah sepatunya dia yang hitam lagi, yang putih itu. Karena dia udah kesel, itu udah kayak ngegerutu banget kan, kayak aku kesini tuh bukan jadi petani kayak gitu. Tapi tiba-tiba satu drama yang tidak terduga, ada kodok. Tiba-tiba muncul gitu kan ke Nadia. Dan secara refleks juga Nadia akhirnya meluk si Arga nih. Nah ini nih yang membuat suatu reaksi lagi ya kan. Ada apa tuh? Arganya ikutan canggung ternyata di situ, ikutan merah mukanya. Kan kaget tuh tiba-tiba dipeluk cewek cantik ya kan secara. Tapi ya itulah. Dan tetap di otak-otak mereka bertujuh pasti akan ada satu perdebatan kecil di otaknya, kayak apa lagi nih kayak gitu. Nggak kerasa kita udah di akhir dari bab 3, kita bakalan masuk di bab 4, benih cemburu di antara sawah. Bisa-bisanya ya di antara sawah, gila. Agak lucu juga nih cerita. Oke, kita lanjutin bab 4 setelah ini. Kali ini yang jadi agak pusat perhatian si Dira nih, karena kan dia si Arga nih duduk nih ngelepas sendal tuh di deket kayak sungai gitulah,
untuk cuci kaki lah intinya. Di sini enak nih Bu buat ngadem, buat cuci kaki gitu katanya. Akhirnya Nadia kan sambil ngebersihin yang kotor-kotor tadi tuh. Nadira nih kayak anak kecil banget guys, dia tiba-tiba nyebur aja ke situ kayak ih gitu. Nah terlihat jelas di raut-raut muka yang lain ini kayak ngapain gitu kan, tapi tetap ya dengan gaya-gaya khas mereka seperti yang Siska tetap melukis seperti itu dan yang lain tetap duduk-duduk aja tuh di pinggir nungguin ya kan. Oke, next mulailah si Maya ini yang bergenit-genit. Mas Arga kamu tuh penyelamat hidup aku. Cenah katanya gitu. Penyelamat hidup, superhero kali ya. Dan tentunya itu mengundang reaksi ya ke yang lain, seperti Dira yang tiba-tiba dasar genit kayak gitu. Dan yang lainnya tentu dengan ya ada yang cuman ketawa kecil, ada yang cuman diem aja nunduk, ada yang kayak ilfeel banget, ada banget itu yang kayak gitu. Akhirnya si paling gestar tadi, si Nadia nih yang udah kepleset lah, yang kena kodok lah, mulai nih nyeletuk. Mas Arga sinyal di sini susah ya katanya dia gitu. Iya Mbak, maaf ya soalnya di kampung kata si Arga tuh. Ditambahin sama dia, kalau sinyal ke hatimu susah nggak katanya. Itu mengundang reaksi juga. Si Maya langsung melotot kayak gini nih. Kayak gitu. And well, akhirnya desa itu bukan jadi desa biasa lagi guys. Akhirnya jadi kayak desa magnet hati ya. Karena itu tadi, karena kehadiran 7 wanita ini dan seorang pemuda yang baik yang merebut perhatian si Arga ini. Dari ketujuh wanita ini mereka nih udah nunjukin sifatnya masing-masing ya, mulai kelihatan nih kan gitu. Dan Arga pun menyadari hal itu. Ini adalah penutup dari bab berapa nih? Bab 4 dan kita bakalan masuk di bab 5. Bab 5 ini judulnya Dapur Desa, Api Kecil dan Cemburu Besar. Ada apa nih kok cemburu besar ya kan? Next. Jadi di bab 5 ini masak-masak ini karena tadi kan ini ya dapur desa ya. Ini udah masuk pagi kedua. Pagi kedua ini mereka udah nggak salah kostum lagi. Pakaiannya udah lebih santai, udah lebih bisa mengikuti ritmenya lah kan. Dan Arga menyampaikan hari ini kita bakalan masak-masak di dapur desa, Bu, kayak gitu. Mbak, Bu, gitu. Kadang kan ada yang suka kok ibu sih, belum ibu-ibu, ada yang gitu kan. Jadi mereka hari ini adalah agendanya masak nih. Tentu dengan saut-sautan mulut, masak-masak, aku suka masak-masak, ada yang bilang begitu. Ini si Dira sih yang terus dibalas nih sama si Maya, masak beneran aku masak perasaan Dir, katanya dia begitu. Dan yang paling gak disangka-sangka si Ratih, masak beneran aku masak perasaan Dir, katanya. Masak perasaan? Yang paling gampang sih kayak yang paling susah sih kayaknya masak perasaan Mas Arga ya. Arga lagi. Acara masak-masak dimulai dengan kesibukan mereka masing-masing. Ada yang motong bumbu, ada yang kesel karena kena asap, tapi yang paling out of the box nih si Siska ya, nggak ikut ngapa-ngapain, cuman ngelukis aja tuh suasana di situ gitu. Melukis, oh nih ngegambar nih lagi masak ini nih, ini lagi motong ini nih, kayak gitu. Kayak ya udah aja gitu. Ya, tapi yang paling terampil tentu aja si Dira ya, ternyata motong-motongnya apa segala macam tuh. Dan yang paling drama tentu aja Maya, pakai adegan salah motong lah biar dibimbing gitu sama Arga. Ya tetap aja dengan gaya khas genitnya itu. Dengan yang Maya tiba-tiba, ups, maaf, licin mas, biar kena tangannya Arga gitu, biar pegang-pegang gitu. Apaan banget. Dan untungnya mereka ini humoris juga ya. Terus tiba-tiba Dira kayak, aku juga mau diajarin dong mas, kayak gitu. Lucu banget. Nah dia juga nggak mau kalah. Katanya aku yang paling cantik di sini mas. Kok kamu lebih merhatiin mereka sih, bukan aku gitu. Lalu tiba-tiba yang paling pendiam nih si Intan ikutan. Mas udah bener kayak gini, tiba-tiba gitu. Nah si Arga nih yang, oh iya mbak yang paling cepet ngerti nih di sini, yang paling
paling cepat bisa mengikuti nih di sini, makasih ya mbak, kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba yang lainnya kayak, hah, apa gitu kan. Tentu yang lain akhirnya memercikan suatu kecemburuan ya kan, secara gestarnya memuji salah satu nih, pasti cemburu ya kan. Emang si Arga ini rada ngadi-ngadi, udah tahu dia ini center of universe malah nyari masalah. Dan kita masuk di bab 6 dengan judul Satu Desa Tujuh Hati Satu Pilihan. Wah, kok ada satu pilihan nih, berarti bakalan ada yang jadi nih. Nah, setiap hari ini makin ada aja gitu gebrakannya, ada yang minta, ada yang ngejakin ke, ayo kita jalan ke Bukit aja yuk mas gitu ya, caper-caper gimana sih, ada yang tolong ajarin aku ini dong, ajarin aku hidup di desa dong, ada yang gitu, ada yang tiba-tiba pura-pura aku butuh sesuatu, kamu bisa anterin aku ke warung nggak, kayak gitu-gitu, kayak ya caper-caper basic lah. Tapi hal itu ya yang dari caper basic nih akhirnya jadi keterusan. Sampai akhirnya di desa nih, akhirnya nih jadi malam terakhir nih para wanita-wanita ini di sana. Wanita-wanita ini di sana, akhirnya warga desa dan Pak Lurah membuatkan suatu acara, yaitu acara api unggun. Ada apa nih ya di api unggun? Kayaknya bakal seru. Seperti biasa, namanya juga di desa ya, pasti yang akan membuka acara nih si Pak Lurah nih, si yang punya desa kan. Akhirnya Pak Lurah nih ngobrol nih, ngebuka, bukan pidato ya, apa ya, membuka acaranya itu kayak ada yang mungkin ingin disampaikan atau ingin menyampaikan sesuatu, silahkan gitu. Nggak disangka-sangka ternyata dari semuanya ketujuh-tujuhnya ini menyatakan cintanya ke Arga. Mas, aku suka sama kamu. Mas, aku pengen serius sama kamu. Mas, aku pengen ditemenin kamu. Semuanya deh pokoknya, ketujuh-tujuhnya nih intinya kayak begitu guys. Dan out of the box-nya akhirnya Pak Lurahnya bilang, Arga kayaknya kamu harus milih deh, kayak gitu kan. Dengan disaksikan banyak orang, akhirnya Arga nih menjatuhkan pilihannya kepada siapa? Kalian tahu? Bisa tebak? Ya, Intan. Si yang paling tulus, si yang paling pendiam, akhirnya dipilih oleh Arga. Sorry kok Nadia. Intan dipilih oleh Arga, akhirnya mereka menjalin hubungan yang serius, yang tulus, dan akhirnya Intan nih mau gitu ikutan di desa, bikin usaha bareng Arga gitu. Dan akhirnya yang lain bisa terima-terima aja, kayak ya udahlah. Dan tetap ya, ternyata mereka bertujuh ini setelah kejadian malam itu mereka ini tetap berteman satu sama lain, dan terkadang mereka juga datang kok ke sana untuk saling bertukar kabar dan mengunjungi gitu ya, untuk healing lagi mungkin kan, barangkali ada nemu arga-arga yang lain di sana. Oke, ini adalah penghujung cerita kita, so thank you.